Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali Ayu Novita Lestari. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang reksadana. Jadi di video saya ini saya akan menceritakan plus minusnya dari reksadana dan bagaimana cara kita membeli reksadana tersebut. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana terlebih dahulu. Nah, jadi reksadana ini intinya adalah produk keuangan di mana kita ataupun ribuan orang, disebutnya dengan investor, mengumpulkan dana kita menjadi satu gitu teman-teman. Nah, yang kemudian dana kita itu diserahkan ke pihak lain yang sudah memiliki manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen. Nah, instrumennya itu seperti saham, obligasi, pasar uang. Nah, jadi jenis reksadana itu menentukan kemana uang kita akan diinvestasikan. Nah, jadi pada saat uang kita dikumpulkan, kemudian diserahkan ke pihak lain, nah perusahaan tersebut dengan manajernya itu menentukanlah uang kita akan masuk kemana nih, ke saham kah, obligasi, ataupun ke pasar uang. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kemudian terdapat jenis reksadana. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Ini bentuknya seperti deposit ya, ataupun juga ada sertifikat Bank Indonesia gitu. Dan yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap ini bentukannya seperti obligasi ataupun surat utang yang biasanya jangka waktunya 1 tahun, 3 tahun, seperti itu teman-teman, yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, yang kemudian terdapat reksadana saham. Nah, reksadana saham ini mayoritas untuk 80% ke atas uang kita akan dibelikan ke saham. Nah, dan yang terakhir yaitu reksadana campuran. Nah, jadi uang kita bisa masuk ke obligasi kah, saham, ataupun deposit. Nah, misal dari presentasi 100% uang kita ini 60%-nya ke saham, kemudian 20%-nya ke obligasi, dan 20%-nya juga bisa ke deposit gitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan keuntungannya dari reksadana atau plusnya dari reksadana. Nah, yang pertama yaitu adanya manajer investasi. Nah, jadi pada saat uang kita diserahkan nih ke perusahaan yang sudah memiliki manajer investasi, otomatis mereka akan berpikir bagaimana caranya untuk disertifikasi dan bagaimana juga caranya untuk mendapat keuntungan yang maksimal gitu teman-teman. Nah, yang kedua yaitu reksadana bisa dibeli eceran. Nah, dengan uang yang relatif kecil, misalnya Rp100.000, kita sudah bisa membeli reksadana. Beda lagi dengan instrumen yang kita beli sendiri gitu teman-teman. Misalnya nih di deposit, kita bisa dapat uang deposit itu kira-kira setara dengan reksadana yang harus mengeluarkan budget sekitaran 1 miliar gitu. Sedangkan di reksadana cukup 100.000 gitu teman-teman. Nah, kemudian ada juga obligasi. Misal kita obligasi beli sendiri, umumnya kita harus membeli kelipatan teman-teman, 5 atau bahkan sampai ke 50 juta baru kita bisa masuk ke obligasi gitu. Dan misalnya di saham kita beli sendiri nih, kita harus minimal memasukkan 1 lot. Nah, 1 lot itu sama dengan 100 lembar. Dan harganya itu sangat tergantung saham, bisa saja beli selembarnya itu 50.000. Nah, dan umumnya broker pun mengharuskan kita melakukan penempatan dana 5 juta untuk bisa mulai beli saham gitu teman-teman. Beda nih, jadi kalau misalnya kita beli sendiri itu cukup mengeluarkan uang yang besar gitu budgetnya. Nah, sedangkan di reksadana hanya cukup dengan 100.000 atau bahkan bisa dengan minimal 10.000 gitu di aplikasi Bibit. Nah, seperti itu. Nah, yang kemudian yang terakhir, reksadana bisa dijual kapan saja. Biasanya disebut dengan liquid. Nah, bisa kita bandingkan misalnya dengan deposit. Misalnya kita harus menunggu sesuai dengan jatuh tempo gitu teman-teman. Misalnya jatuh temponya 1 tahun, ya kita harus menunggu gitu. Nah, beda lagi dengan reksadana, bisa kita cairkan gitu teman-teman. Bisa langsung diproses lah intinya. Seperti itu. Nah, yang kemudian terdapat minusnya. Selain ada keuntungan, otomatis pasti ada kekurangannya. Nah, minusnya dari reksadana yaitu kita harus mengeluarkan fee, teman-teman.
Nah, karena kan kita memiliki manajer investasi itu, otomatis kan manajer investasi itu pun perlu gitulah uang gitu kan. Di zaman sekarang memang apapun harus dibayar gitu loh. Nah, di reksadana pun ini pun ada fee-nya teman-teman. Nah, biasanya sih mayoritas 2 kali. Yang pertama itu ketika kita transaksi ataupun ketika kita akan beli gitu. Nah, ini tuh pengeluarannya tuh sekitar 1-3% gitu teman-teman. Nah, yang kedua yaitu ketika kita akan menjual atau redeem. Nah, ini pun diambil presentasinya sekitaran 0,5-1%. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu kinerja dari manajer investasi. Nah, bisa juga saat-saat dimana manajer investasi yang kita pilih ini tidak menghasilkan kinerja yang diinginkan gitu. Kadang memang kinerja para manajernya itu tidak sesuai yang kita harapkan gitu teman-teman. Berbeda dibanding dengan produk lain, misalnya produk sebelah tuh bagus sedangkan yang di sini tuh enggak gitu loh teman-teman. Nah, yang kemudian yaitu NAB yang belum tertransaksikan gitu. Nah, jadi NAB harga ini bisa kita lihat di reksadana atau di menu reksadana yang ada di bank. Misalnya itu dengan perhitungan NAB sama dengan total dana yang dikelola dibagi total unit. Seperti itu. Nah, yang kemudian terdapat risiko reksadana. Yang pertama yaitu pasar uang. Nah, mirip dengan bunga deposit. Nah, di sini tuh resikonya sangat rendah karena memang ini tuh belum masuk ke saham, masih deposit gitu teman-teman. Yang kedua terdapat pendapatan tetap dan campuran. Nah, di sini tuh mulailah resikonya yang sedang gitu karena mulai masuk ke obligasi dan saham. Jadi di sini tuh ada risiko di nilai investasinya yang kadang berkurang gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu reksadana saham. Nah, kalau di sini tinggi teman-teman resikonya karena 80% di saham dan kinerjanya pun mirip IHSG. Kemudian 95% tidak bisa mengalahkan IHSG gitu. Jadi ya risikonya memang tinggi gitu di reksadana saham ini. Nah, kemudian cara beli reksadana. Yang pertama yaitu bisa kita beli ke bank. Jadi langsung tuh kita bisa beli ke Bank Mandiri ataupun BCA. Kita tentunya harus sudah mempunyai rekeningnya, kemudian kita pergi ke CS-nya, ke customer service, kemudian kita mengisi data-data yang diperlukan. Nah, kemudian CS-nya itu pasti langsung memproses data kita dan mulailah kita bisa berinvestasi gitu. Nah, selain itu bisa juga kita secara online. Nah, online pun tentunya kita harus sudah memiliki rekeningnya, baru kita melakukan secara online, bisa lewat handphone gitu. Soalnya kan di Mandiri juga di m-bankingnya sudah ada situs untuk kita berinvestasi gitu, ataupun juga di Mandiri Syariah BSI gitu bisa udah ada gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya bisa juga kita beli ke perusahaan sekuritas dan e-commerce gitu. Bisa juga langsung tuh ke perusahaan sekuritasnya. Dan kemudian bisa juga kita lewat website, misalnya ke Tokopedia ataupun ke Bukalapak. Nah, ataupun kita mau ke website khususnya nih langsung bisa teman-teman ke Bareksa. Nah, dengan cara beli reksadana ini bisa kita langsung lah berinvestasi gitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulan dari video ini yang pertama yaitu reksadana ini cocok untuk orang yang tidak sempat belajar obligasi dan saham. Jadi karena di reksadana ini di perusahaannya sudah ada manajer investasi, jadi ya kita bisa langsung tuh beli melalui reksadana karena uang kita tentu akan dikelola oleh manajer investasi tersebut gitu teman-teman. Dan yang kedua, sebelumnya pelajari terlebih dahulu semua risiko dan fee-nya, dan yang terakhir yaitu mulai belajar dan coba investasi sejak dini ya teman-teman. Jadi berapapun penghasilan kita ya mulailah kita membagi-bagi karena di reksadana ini cukup sedikit gitu pemasukannya, dengan harga 100.000 gitu loh kita bisa berinvestasi. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.